Hai, kita ketemu lagi di Talk is Fun. Apa kabar Anda di minggu yang cerah ceria ini? Nah, di tengah mungkin waktu Anda bersantai-santai, ayo kita merapat dulu karena Talk is Fun kali ini akan menghadirkan, saya bilang, perbincangan yang hangat karena respect ya, penuh rasa hormat kepada tamu-tamu saya. Mereka adalah para penyelamat yang memastikan kehadiran dirinya di setiap kondisi yang bisa kalau kita bilang darurat. Nah, tamu saya yang pertama adalah seorang dokter IGD yang beberapa waktu atau beberapa momennya dihabiskan untuk melihat keadaan-keadaan yang emergency. Siapa dia? Kita intip dulu profilnya berikut ini. Jadi kalau misalkan orang itu mengalami gagal ginjal, dia kan harus cuci darah, ya dong. Gak mungkin dia cuci. Berawal dari membuat konten tentang pengalamannya saat merawat pasien, Dr. Iksan atau Iksanuddin Koti mulai dikenal luas. Cara berceritanya yang menggebu-gebu dinilai jenaka oleh warganet. Yaitu adalah masalah perawatan atau kesehatan gigi dan mulut. Dr. Iksan dianggap mampu menjelaskan dunia medis dengan bahasa yang sederhana, sehingga informasi kesehatan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak pula netizen yang menganggap hektiknya kegiatan Dr. Iksan di IGD mengingatkan mereka pada peran yang Jae-won dari drakor Drama Code Heroes on Call. Melalui platform digital, Dr. Iksan menjadi salah satu contoh bagaimana profesi dokter dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kesehatan secara kreatif dan mudah dipahami. Lalu apa saja sih cerita-cerita emergensi dan tak terduga yang pernah dialami oleh Dr. Iksan selama bekerja di IGD? Berbicara ada satu profesi tentunya yang relate dengan penyelamatan, ya kan, khususnya yang menyangkut dengan manusia adalah dokter. Tapi di balik profesi itu banyak lika-likunya, mungkin banyak situasi-situasi tidak terduga yang hampir sering dihadapi setiap hari ketika in charge atau bertugas. Salah satunya mungkin seperti yang dirasakan oleh tamu saya berikut ini, ada Dr. Iksan. Dokter, halo, apa kabar? terima kasih atas undangannya. Mudah sekali. 25 tahun ini ya, 25 tahun ini. Oh, wow. Jadi Dr. Iksan ini pernah in charge bertugas intern di IGD atau UGD ya? Betul. Oke. Itu mulai dari tahun lalu lah. Selesainya juga baru tahun lalu. Oke. Iya. Kalau kita ngomongin IGD, ya pastinya namanya adalah tempat yang semuanya serba emergency. Iya, betul. Iya kan, karena itu emergency, relate-nya adalah situasi yang panik, terus yang gawat gitu. Tapi apa dok yang dirasakan? Maksudnya point of view dari dokter gitu yang ada di sana. Kalau saya kan pasien ya, ya kan, baik yang mengalami atau mungkin nganterin keluarga gitu. Tapi kalau dokter tuh point of view IGD tuh. Tapi sebenarnya nggak semuanya kondisi gawat loh kak. Ada juga yang datang dengan kondisi bisulan sama cantengan. Itu ada juga loh yang kayak gitu. Jadi maksudnya datang dengan kondisi bisulan cantengan, tapi ya itu bukan termasuk kondisi gawat darurat. Jadi bukan prioritas penanganan kita gitu. Tapi kalau udah kayak gitu mungkin dialihin ya? Dialihin entah ke poli atau kalau kita memang ada waktu untuk nanganin itu ya kita tangani tapi belakangan. Gitu kan, kalau IGD itu dia berdasarkan prioritas kan. Kalau yang lebih gawat ya serangan jantung tentu kita tangani duluan dong. Pasti. Dibandingkan cantengan kan. Nah kalau sebenarnya kepanikan, bukan panik sih, hektik dan lain-lain seperti itulah emang banyak dan sering terjadi dan selalu terjadi sih pasti. Apalagi kalau misalkan sehari bisa dapat 4-5 pasien serangan jantung gitu kan. Pernah dalam satu shift aku dapat. Satu shift tuh berapa jam? Sorry. Aku satu shift tuh lebih kurang 8 jam. Oke. Di 8 jam itu 8 bisa jam, ada 4 bisa 4 ada pasien serangan jantung. Iya betul. Jadi back to back tuh datang. Back to back gitu. Terus ya udah, tapi kan balik lagi sebenarnya panik itu bisa kita minimalisir selama pengetahuan yang kita punya itu cukup dan emang kita yakin dengan apa yang kita lakukan gitu. Oke. Gitu sih. Tapi panik gak sih dok kalau ngelihat orang datang dengan kondisi yang beneran gawat gitu, serangan jantung lah atau apa, kecelakaan, korban kecelakaan gitu. Ya pasiennya sama keluarganya atau yang bawa udah panik gitu. Tapi dokternya sendiri tuh sebenarnya panik gak sih? Mungkin kalau momen awal-awal pasti akan ada paniknya ya. Atau mungkin kayak misalkan aku ya pertama kali bertugas atau langsung terjun menangani itu pasti kan ada rasa kayak paniknya dulu kan. Tapi kan seiringnya waktu terus kita bisa
terbiasa dengan itu, ya lama-lama berjalan aja kayak biasa, kayak ya udah nggak terlalu panik. Soalnya kan prinsip kita kalau di UGD itu yang utama adalah 3 kan, ABC kita sebutnya, airway, breathing, circulating. Jadi selama jalan nafasnya aman, dia dapat oksigen juga bagus, nggak ada perdarahan, ya setidaknya tanda-tanda vitalnya itu bisa kita amanin dulu. Gini, kadang-kadang orang kalau di situasi yang panik gitu ya, baik pasien atau keluarga atau yang nganterin gitu, ya udah blank aja gitu betul. Kan. Jadi dan mungkin di bawah alam sadar kayak ya pokoknya kalau dokter ya dokter harus tahu harus sembuh sekarang juga gitu. Jadi mintanya macam-macam. Pernah nggak namanya kayak gitu? Pernah sih. Cuman kan balik lagi setiap orang kan ada kemampuan dan kapasitas dia untuk mengetahui sesuatu. Makanya kan kalau kita balik lagi misalkan aku dokter umum, kan aku menangani setidaknya kegawatannya dulu. Tadi kan airway, breathing, circulating at least aman, atau keluhan nyerinya dia itu menghilang dulu. Nanti kalau misalkan masih bingung, ya kita konsultasi ke dokter spesialis. Makanya kan di IGD itu mungkin agak lama penanganannya, karena kan emang harus konsul dulu ke dokter spesialis. Kalau misalkan bukan dalam kapasitas kita sebagai dokter umum untuk menangani. Gitu. Oke. Berarti berapa tahun dok di IGD bertugas? Kemarin saya kalau jadi dokter tuh menjadi dokter umum ya, lulus aja, kita kan sekolah 5,5 tahun lebih kurang. Nanti setelah sekolah itu kan dapat gelar dokter, tapi belum boleh kerja. Jadi harus intern dulu atau magang dulu sama setahun. Nah setahun itu 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Jadi lebih kurang 6 bulan lah jaga IGD itu. Oke. Ada apa ya, gambaran perbedaan kan berarti udah pernah ngerasain di rumah sakit, baik itu swasta ataupun rumah sakit pemerintah, kemudian di puskesmas mungkin yang memang lebih apa ya, lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang ya mungkin latarnya berbeda gitu ya gitu. Gimana melihat dua perbandingan ini? Kalau di IGD saya botak sih. Masih rambut saya kontok dalam artian stressfulnya kan lebih tinggi jaga rumah sakit atau IGD kan dibanding puskesmas. Dokter bisa stres juga? Bisa dong, kita tetap manusia biasa Kak. Jadi apa namanya ketika jaga IGD itu kan emang stressful banget kan. Terus waktu istirahatnya pun juga ya bisa kita katakan agak cukup minim lah. Ya ada misalnya waktu istirahatnya ada, tapi kan namanya kerjaan shift-shiftan kan menyesuaikan dengan ritme shift itu kan butuh waktu dan butuh penyesuaian yang lebih ya dibandingkan kita kerja 9 to 5 seperti itu. Jadi pas udah selesai jaga IGD, balik ke puskesmas atau pindah ke puskesmas, itu jauh lebih tentram aja sih kehidupannya gitu. Mau balik ngerasa jadi botak lagi? Alhamdulillah berkurang. Tapi rambut rontok dikit-dikit ya ada, kan normal ya rambut rontok. Oke, ya dokter juga manusia ya guys. Betul, kita tetap manusia teman-teman. Masih ada ngeluhnya kok, tapi ya, tetap suka ada pertanyaan, emang dokter bisa sakit? Ya bisa lah. Bisa dong. Tapi ngobatin diri sendiri. Ngobatin diri sendiri. Kalau udah nggak bisa, kayaknya saya calling ke dokter spesialis atau gimana. Dengan berkembangnya social media zaman sekarang, kita senang melihat dokter-dokter as an influencer juga. Betul. Ya kan, kayak dokter Ihsan, kita tahu ada dokter Gia gitu. Iya, dokter Tirta, banyak lah ya betul, gitu. Tapi yang mungkin masih suka disayangkan adalah orang-orang yang tidak bisa recheck gitu ya. Jadi semua based on social media aja gitu. Jadi ngelihat, nge-googling, sekarang AI, ChatGPT, jadi sakit dikit semua percaya dengan itu gitu. Sehingga lupa nih dengan yang namanya the real dokter yang harus memang dikonsultasikan. Betul. Gimana dok lihat itu? Jadi sebenarnya fenomena saat ini di mana banyak banget dokter influencer tuh bagus juga ya. Karena kan kita sebenarnya sebagai dokter tuh ada 4 tugas nih. Promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Nah, kita mempromosikan kesehatan itu kan dalam artian di 2 hal utama ini, promotif, preventifnya. Nah, mungkin sekarang banyak masyarakat yang merasa, kayaknya gue sakit ini gitu. Sebenarnya itu bagus dalam artian dia terpapar dengan penjelasan kita sebagai seorang dokter. Awareness-nya ada nih, cuman meng-convert dari awareness itu ke diagnosis kan nggak bisa sembarangan juga kan. Jadi sebenarnya itu nggak bisa menggantikan peran dari dokter untuk memeriksa secara langsung. Tapi balik lagi sebenarnya apakah sosial media itu dia bagus atau enggak? Ya bagus karena meningkatkan awareness-nya. Nah sekarang PR-nya adalah gimana cara untuk supaya diagnosisnya itu benar. Karena bahkan kita pun sebagai seorang dokter, kita ketika menegakkan diagnosis tidak ada diagnosis yang 100% pasti.
Mungkin 99,9% iya, tapi kan pasti ada possibility 0,01 itu diagnosis lain. Makanya ketika kita menegakkan diagnosis, pasti akan ada diagnosis banding atau diferensial diagnosis kita sebutnya. Nah, mungkin gejalanya sama, tapi penyakitnya bisa aja beda gitu. Dari berbagai macam pasien dan penyakitnya yang pernah dihadapi dan ditangani oleh Dr. Iksan gitu, ada yang paling membekas gitu, yang paling susah dilupakan? Atau paling sulit gitu? Ini sih yang pernah aku cerita di salah satu podcast, yaitu tentang retinoblastom. Jadi retinoblastom itu adalah kanker pada mata. Ini mungkin banyak banget orang yang nggak tahu tentang retinoblastom. Jadi sebenarnya retinoblastom itu adalah salah satu dari top 3 kanker terbanyak pada anak-anak di Indonesia. Oh, anak-anak? Anak-anak. Karena retinoblastom itu sering banget terjadi pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Itu genetik atau? Itu bisa genetik, bisa diturunkan kalau misalkan orang tuanya mengalami itu, atau terjadi perubahan atau mutasi pada gennya aja. Jadi namanya cancer itu kayak apa ya? Kayak lotre aja. Kalau misalkan ya memang ada faktor-faktor resikonya, tapi kita nggak bisa menebak siapa yang akan mendapatkan itu. Nah, retinoblastom itu adalah salah satu kanker yang paling banyak terjadi pada anak-anak dan banyak terjadi pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun kejadiannya. Ciri-cirinya yang sering saya bilang adalah mata kucing atau kita sebut leukokoria. Jadi kalau misalkan kita difoto, biasanya kan ada flash tuh. Misal malam hari kita difoto ada flash. Terus kalau misalkan pada mata yang normal, dia warnanya merah atau mungkin tidak ada bayangan sama sekali. Di bola mata di bola pas di foto matanya, itu? Betul. Pas hasilnya ya? Hasilnya. Tapi kalau misalkan pada retinoblastom ini, dia seperti mata kucing warna putih. Pernah lihat mata kucing ketika malam hari ada cahaya nggak? Ya kan warnanya putih. Ya seperti itu gitu. Atau mungkin gejala lainnya matanya juling. Jadi sebenarnya gejalanya itu satu penurunan penglihatan, yang kedua matanya juling, ada leukokoria atau mata putih itu, atau mungkin penurunan visus, penurunan daya penglihatan. Tapi kan kalau anak-anak kan susah kan, kita mastiin kamu bisa ngeliat ini nggak, kan susah, ya kan. Jadi salah satu hal yang bisa dievaluasi adalah dari mata kucing itu, dari leukokorianya itu. Makanya kalau anak-anak bisa kita evaluasi sendiri di rumah pakai senter, ya senter HP pun juga bisa, tapi usahain yang kecil aja, maksudnya yang nggak terlalu tinggi tingkatnya, intensitasnya, brightness-nya ya. Brightness-nya, dicahayain aja. Kalau misalkan emang pantulan ini warna putih atau kayak mengkilat gitu, ya mendingan bawa ke dokter aja biar dievaluasi lebih lanjut. Karena yang namanya kanker bola mata itu dia cukup cepat progresnya. Jadi waktu itu aku dapat seorang anak kecil lah, usia ya 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun, dia mengalami retinoblastom, stadiumnya udah cukup lanjut dan dia menekan bagian batang otak yang bagian pernafasan, sehingga ya ujung-ujungnya ya meninggal dunia. Pernah kebayang nggak ini akan menjadi seperti ini, atau ya bagian terindah dan mungkin bagian paling menantang menjadi seorang dokter? Jujur kalau kebayang bakal sehektik itu enggak ya, karena kan dulu jarang ada drama Korea atau drama film yang aku tonton tentang dokter jaga IGD ya. Soalnya kan dulu kita ke dokter kalau nggak ke poli, ya paling kemana? Iya benar, ada satu drakor Trauma Code ya? Iya, oke. Ya itu cukup dimirip-miripin dengan aku waktu itu. Iya kan? Iya benar-benar. Aku menonton itu dan kayak, oke. Sehektik itu ya? Iya. Kalau dulu kan kita ke dokter paling ke poli. Jadi kan bayangannya, kayaknya kerjanya seru nih di poli, say hi gitu-gitu kan. Nggak pernah kebayang kerjaan IGD kayak gitu. Jadi kalau perasaan pernah kebayang pernah atau nggak pernah sih, jujur sehektik seperti itu. Cuman kalau misalkan ditanya apakah ini salah satu hal yang ingin dilakukan dan apakah ini juga bermakna, ya karena kalau dipikir-pikir sebenarnya manfaat yang bisa saya berikan ke banyak orang tuh jauh lebih besar, dan terutama lewat sosial media kan, karena kan sosial media itu lintas ruang lintas waktu, jadi bisa saya berikan mungkin saat ini tapi manfaatnya masih terasa setahun 2 tahun lagi. Oke. Terakhir Dok, pernah ada di momen lagi nggak on duty, mungkin lagi jalan, lagi liburan atau lagi kemana gitu, tapi ketemu situasi emergency dan ya udah harus bantu? Kalau saya sih sampai dengan saat ini belum ya. Oke. Dan semoga sih enggak ya, jangan ya. Karena kan kasihan juga dong kalau maksudnya kenapa-kenapa di jalan. Tapi sampai dengan saat ini sih enggak sih, belum, alhamdulillah. Belum ada ya. Oke.
Terima kasih Dokter Iksan. Terima kasih Kak Tiffany. Mudah-mudahan ini ya sedikit banyak bisa sharing cerita, pengalaman, tapi juga bagian dari edukasi ya untuk betul. masyarakat semua. Oh next, mau ambil spesialis? Insya Allah. Okay. Kita tunggu nanti aja. Spesialis apa yang nggak terlalu bikin botak, dokter? Spesialis apa yang nggak bikin botak? Apa ya? Apa? Nggak tahu deh, kayaknya tergantung stresornya juga kali ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu saja. Terima Biar kasih. Allah yang mengatur. Amin ya Allah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sehat dan sukses terus. Kita kasih. tunggu konten-konten dokter yang bisa jadi pelajaran untuk kita juga ya di sosial media ya. Oke, usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Tiba-tiba ada perempuan nelpon ke kita gitu kan, dengan keadaan panik pada saat itu. Pak, saya minta tolong Pak. Lah kita yang angkat itu komandan saya waktu itu. Oh ya kenapa? Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya gitu kan. Bawa terima, persiapan bawa terima. Kita lanjut untuk penurunan. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat tentang peran positif pemadam kebakaran yang tak hanya memadamkan api, namun sikap membantu banyak keadaan emergensi, nama Septian Dwi ikut mencuat. Menjadi Tian, sapaan akrabnya, merupakan petugas pemadam kebakaran yang aktif membagikan kegiatan saat bertugas. Mulai dari penanganan kebakaran, evakuasi, hingga latihan kesiapsiagaan di lapangan. Konten yang diunggahnya kerap menarik perhatian karena menampilkan sisi nyata pekerjaan damkar yang penuh risiko, cepat, dan menegangkan. Ia juga membuat konten-konten jenaka tentang pekerjaannya. Kombinasi antara profesi berisiko tinggi dan latihan kebugaran fisik yang sering dibagikannya inilah yang membuat kontennya menonjol di tengah ramainya konten di media sosial. Tapi nggak semua kualitasnya sama. Ada yang Banyak warganet menilai apa yang ia tampilkan bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk edukasi dan motivasi tentang disiplin dan kesiapsiagaan fisik. Profesinya adalah petugas damkar atau pemadam kebakaran. Tapi di luar itu, tanggung jawab pekerjaannya tidak hanya sekedar memadamkan api. Kadang-kadang kita suka melihat mulai dari evakuasi ular, kemudian cincin yang nggak bisa keluar dari anak gitu, tangan anak gara-gara main gitu. Jadi luas sekali. Sudah ada salah satu anggota damkar atau pemadam kebakaran, ada Mas Septian. Mas Tian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Ini pertanyaan pertama akan aku mulai dari rasa penasaran aku juga. Kan judulnya petugas pemadam kebakaran, tapi kenapa juga terlibat dalam evakuasi? Misalkan ada ular masuk ke rumah, terus kita suka ngelihat ada anak kaleng biskuit dari kepala, masuk kepala, ada cincin nggak bisa dilepas, harus dipotong gitu cincinnya. Emang job desk-nya seluas itu? Iya, jadi untuk tupoksi damkar itu sendiri Kak, ada 5 sebenarnya. Jadi pertama itu pemadaman. Nah pemadaman udah jelas ya, kita memadamkan api lah, objek apapun seperti rumah segala macam gitu. Yang kedua di luar api asmara ya? Iya benar. Terus kedua ada penyelamatan. Nah penyelamatan ini kan bisa berupa korban jiwa ataupun hewan. Nah jadi seperti tadi yang kakak bilang tuh kayak nangkep ular, terus juga kaleng nyangkut di kepala, yang kedarut segala macam yang menyangkut nyawa itu masuknya di penyelamatan ini Kak. Gitu, makanya kita layani mereka. Terus yang ketiga ada pencegahan. Nah pencegahan ini kan mitigasi upaya mengurangi resiko kebakaran. Seperti sosialisasi, edukasi anak TK, mungkin kakak pernah lihat kan kalau ada anak TK gitu kan datang ke damkar. Nah itu salah satu pencegahan untuk kita. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Nah ini kita membentuk redcar, relawan kebakaran di tiap-tiap kelurahan. Jadi dikasih pelatihan segala macam ya, bentuk untuk mitigasi gitu kayak. Yang kelima itu terakhir ada penanganan B3, penanganan bahan berbahaya dan beracun. Jadi gitu. Jadi ada 5 kita. Oke. Di 5 kondisi ini pernah dihadapi oleh Mas Tian? Pernah. Cuman yang terakhir doang nih belum pernah, yang bahan kimia ini. Jadi melepas kaleng biskuit. Itu udah pernah. Iya. Nah kalau itu kejadian baru kemarin tuh Kak.
Oke. Jadi tiba-tiba pas lagi piket itu ada ibu-ibu datang sama anaknya. Oh ini langsung datang ke kantor damkar. Datang langsung bukan nelpon, langsung datang dengan keadaan panik gitu kan. Anaknya masih nggak pakai baju gitu. Jadi diandukin di masih dalam keadaan basah, ditutupin anduk, datang gitu, Papa minta tolong saya Pak gitu kan. Ternyata pas dibuka anduknya palanya itu nyangkut kaleng biskuit. Jadi kata ibunya anaknya lagi mandi dan mungkin dia di rumahnya itu pakai kaleng biskuit itu untuk ambil air, mungkin gayung buat jadiin gayung kali ya. Kayak gitu ya, tiba-tiba palanya Lepasnya gimana ya? Nah, sebenarnya itu kan hal mudah gak? Kalau kita mau berbicara ke situ itu hal mudah. Sebenarnya kenapa dia bisa nempel gitu terperangkap, karena nggak ada udara di dalamnya. Sebenarnya kita tinggal lubangin aja, kasih udara, itu pasti bisa dikeluarin itu kayak gitu. Maksudnya tapi harus dibolongin kalengnya? Bolongin dulu kalengnya. Ya, tapi kan ada kepala orang gitu di dalam. Tapi kan nggak nyampe full, biasanya tuh cuma di ujung doang di sini nih. Nggak mungkin dia sampai nutup banget begini, enggak. Terus ngelepas cincin anak gitu. Iya. Itu juga pernah? Pernah, sering, kalau itu sering. Dan paling anak kecil sih itu paling sering banget. Dan itu paling susah Kak sebenarnya. Paling unik di luar memadamkan api mungkin. Sebenarnya banyak sih Kak. Tapi nggak saya tangani ya. Kalau yang saya tangani kemarin itu yang tikus. Hah? Jadi tiba-tiba ada perempuan nelpon ke kita gitu kan, dengan keadaan panik pada saat itu. Pak, saya minta tolong Pak. Lah yang angkat itu komandan saya waktu itu. Oh ya kenapa? Saya minta tolong, di sini saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya gitu kan. Tikus tuh. Tikusnya juga cuma 1 ekor ya? Cuma 1 ekor. Nah akhirnya kita tetap datang, kita hadir karena kita kan hadir. Karena kita nggak pernah meremehkan laporan masyarakat, apapun mereka butuh kita bakal hadir dulu. Yang penting kita hadir, kita lihat ya ternyata dia itu tinggal sama adiknya doang, perempuan sama adiknya perempuan. Karena tikusnya katanya sering bolak-balik dan kita cari ketemu, ya kita evakuasi tikusnya. Oke, tapi nggak datang pakai mobil damkar itu kan yang gede itu nggak kan? Nggak pakai yang kecil, jadi kita ada unit rescue penyelamatan. Oke. Jadi yang nggak ada air isinya. Sampai tikus saja ada orang yang nelfon ya. Aku bingung sih itu kebangetan apa gimana ya yang nelfon tikus. Bahkan sampai di daerah itu yang sampai orang kesurupan kan ada juga. Orang kesurupan manggil damkar. Akhirnya damkar datang, ya entah memang dia bisa atau enggak saya nggak tahu yang apa niatnya cuma buat tenangin aja gitu kan, tapi dikerjain gitu. Orang kesurupan dikerjain? Orang kesurupan. Sembuh tuh maksudnya? Sembuh bisa. Oh iya? Iya. Oh palu gada anggota damkar ini, dia bisa semuanya ya? Iya. Itu oke. Jadi untuk misalkan evakuasi binatang berbahaya gitu ya, kayak ya kalau Jakarta mau ular gitu ya, atau mungkin kalau di daerah-daerah kan ada juga yang harimau lepas atau itu memang dibekali kemampuan? Ya kita dibekali kemampuan, terus juga SOP yang penting dan paling penting adalah APD sebenarnya. APD kita memang ya kalau di Jakarta kita mumpuni sih, kayak seperti kita mau menangkap ular, sarang tawon segala macam kita udah ada perlengkapannya. Oke, gitu. Sarang tawon pun itu? Sarang tawon juga. Okay. Kakak ada sarang tawon rumahnya? Nanti saya cari dulu ya. Kalau tikus kayak waktu itu beberapa bulan yang lalu pernah ada sih. Ini baru tahu nelfon damkar tikus. Oke. Apa yang ini kan 9 tahun ya kurang lebih berjalan ya. Iya. Pada saat itu kenapa memilih ingin menjadi anggota damkar? Apakah karena melihat profesi ini di berita-berita karena penyelamatan, ya kan? Nggak ada kepikiran sih. Dulu nggak ada. Kayak mungkin jawabannya tuh nggak ada pilihan lain pada saat itu. Oh. Okay. Iya, karena di saat yang baru lulus sekolah waktu itu kan kerja di pabrik ya Kak. Kerja di pabrik yang ya gajinya mohon maaf ya kurang, terus juga ya begitu-begitu aja lah. Kan saya kan juga pengen maju gitu kan. Sedangkan orang tua saya pada saat itu pengen saya jadi tentara pada saat itu. Cuman emang nggak lolos tes juga, nggak lolos, nggak masuk. Akhirnya ada pembukaan damkar, ya pilihannya cuma ini pada saat itu. Ya akhirnya daftar dan alhamdulillah lolos. Oke. Dan ini sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun. Artinya memang sangat menjiwai dan mencintai profesi ini. Iya, ya awal yang seperti tadi Kak. Jadi awalnya saya pikir cuman madamin api doang gitu kan. Ternyata bukan cuman soal madamin api aja, ternyata soal kemanusiaan juga. Jadi kita terhadap manusia juga nilai empati kita makin baik gitu. Jadi kita saling membantu satu sama lain dan seperti itu. Tapi profesi ini kan cukup berbahaya ya untuk anggota damkar sendiri, apalagi kalau kita berhubungannya dengan kebakaran, api, musibah besar gitu. Pernah
paling yang pernah besar dihadapi apa? Paling pernah cuman ya, kalau dibilang sering juga sih Kak kalau besar kayak gitu. Cuman ya baik lagi kita itu dibekali pelatihan, terus juga APD dengan SOP yang baik, dan yang paling penting itu sebenarnya karena kita setiap kerja itu pasti sama tim. Jadi itu yang bikin kita tenang sebenarnya Kak. Kita kerja tuh ramean langsung, nggak sendiri-sendiri gitu kan. Jadi apa yang perlu ditakutin gitu loh. Tapi takut gak sih, maksudnya ada satu gedung atau rumah gitu ya kebakaran, apinya besar sekali Takut gitu. sedikit pasti, deg-degan iya. Pernah ada maksudnya apinya sampai ke APD-nya gitu? Walaupun itu mungkin udah dilindungi, itu tahan ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri belum, cuman hampir pernah iya waktu itu. Jadi kita kan sesuai sama pelatihan kita pernah pelajari kayak misalnya gedung itu terbakar, ya berapa lama nanti akan terjadi rubuh gitu Kak pada saat itu. Nah pada saat kita udah ada perhitungannya itu udah ya? ada perhitungannya. Kalau misalkan misalnya gedung ini udah terbakar 30 menit nih, ini bisa terjadi bangunan rubuh nih nanti nih kalau kita nggak hati-hati misalnya kayak gitu. Nah pada saat itu kita udah memprediksi tuh kayaknya ini masih aman ya. Ya tiba-tiba pas kita lagi mademin pada saat itu Kak, itu posisi kalau misalnya saya nggak pindah 2 detik aja, itu roboh kena saya. Dan tapi itu robohnya ngenain senior saya pada saat itu. Jadi hampir robohin saya juga pada saat itu sih. Gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak kena, tapi senior saya sih kena. Cuman nggak sampai yang gimana-gimana. Untungnya yang robohnya itu nggak terlalu besar bangunannya itu loh. Apa yang membuat Mas Tian merasa paling bangga dengan profesi ini? Masa paling bangga, jadi setiap kejadian sih Kak. Jadi setiap kejadian itu kalau kita selesai memadamkan ataupun penyelamatan, itu dengan warga cukup bilang terima kasih aja gitu ke kita gitu, itu bikin kita udah bangga banget loh, misalnya kita nolongin dan itu berhasil. Cuman sebatas itu doang gitu loh. Makanya itu yang bikin kita yang tadinya capek jadi semangat lagi kayak gitu sih. Jam kerja damkar gimana sih Mas? Kerja damkar 24 jam. 24 jam. Jadi kita berangkat pagi gitu kan, pulangnya besok pagi, dan itu ada 3 kompi ABC. Oke. Jadi kan misalnya saya di kompi C saat ini kan kompi C, berangkat pagi. Jam berapa tuh masuknya? Jam 7:30. 7:30. Pulangnya besok pagi 7:30 tuh di A+ sama kompi Ini A. mau ada gitu. kejadian nggak ada kejadian ya pokoknya 24 jam aja. Bener, misalnya ada kebakaran kita pagi-pagi waktunya mau pulang nih gitu kan, pagi-pagi itu ya tetap itu bakal A+an sama kompi berikutnya, A+an di TKP, bergantian di sana gitu. Jadi tetap pulang. Oh, oke. Jadi 24 jam. 24 jam. Oke. Apa pesan Mas Tian mungkin untuk anak-anak, karena waktu itu memulainya di usia yang muda ya? Umur berapa waktu itu? Waktu itu 19 tahun. 19 tahun, oke. Yang ingin mengenal lebih dekat profesi damkar atau mungkin yang tertarik, karena kita berbicara profesi ini bukan hanya soal penyelamatan tapi soal kemanusiaan. Benar. Kalau ya pesan untuk anak muda ya, kita tahu pada saat ini kan damkar ini kayaknya famous ya, kayak terlihat keren gitu naik mobil damkar. Apalagi kalau di film-film kan dia turun dari perosotan itu tiang ya kan. Terus juga mademin api pakai seragam gitu kan. Ya jangan FOMO lah gitu, maksudnya. Kalau misalkan menjadi damkar ya pastikan dulu visi kalian mampu, karena ini bukan cuma sekedar ya mademin api gitu loh. Karena kita mental juga harus kuat juga, terus juga keberanian segala macam itu harus mumpuni gitu. Jadi jangan cuma pengen terlihat keren lah ya. Belajar fisiknya diperbaiki segala macam, karena dan yang paling penting Kak, nilai empati kita. Jadi kan ini kan kita kan langsung terjun ke warga kan, ke masyarakat. Jadi nilai empati kita tuh ya harus besar. Jangan ke orang lain dulu, kita ke keluarga aja dulu. Ya kan, ke perhatian kita ke keluarga segala macam, karena itu akan terbentuk nantinya ketika kita jadi petugas ya kita ke masyarakat itu bisa seperti itu gitu. Oke. Kalau ada di satu momen gitu ya, aku nggak tahu SOP-nya akan jadi bagaimana kalau di damkar, misalkan operasi penyelamatan ada korban masyarakat, tapi juga ada teman sesama anggota damkar yang lagi struggling juga gitu di saat kejadian itu, SOP-nya gimana? Siapa yang lebih didahulukan? Berbarengan yang jelas, karena kan kita kan kerja sama-sama nih, pasti bisa dibagi tugas, itu pasti bisa. Nggak mungkin kita meninggalkan salah satunya. Pasti karena nggak mungkin jalan sendiri ya, benar. karena satu tim ya. Karena kita satu tim, setiap kerja ya kita sama-sama gitu. Berapa orang satu tim itu biasanya? Satu regu itu, satu mobil, satu unit itu bisa 4-5 orang. Oh, dan kalau misalnya kebakaran itu kan nggak mungkin cuma satu unit, pasti bisa banyak, bisa 5 bahkan bisa 10. Berarti kan tinggal dikalikan aja 5 misalnya, berapa orang itu kan banyak banget. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin kita tenang gitu kalau kerja gitu, aman jadi. Oke, terima kasih Mas
Septian dan juga Sama-sama. para anggota Damkar lainnya di luar sana, kita jadi lebih mengenal profesi ini. Yang jelas ini bukan sekedar FOMO keren-kerenan, ya kan, pakai PDL, pakai jaket, ngadepin api dan segala macam, tapi ada jauh yang lebih besar tugas di balik itu semua ya, misi kemanusiaan itu. Terima kasih Mas Dian. Siap, sama-sama, Kak. Mudah-mudahan nggak ada tikus ya di rumahku ya. Jadi ada telepon jauh Kalau banget ada, soalnya. tinggal telepon aja. Tapi aku Jakarta Selatan loh. Bisa nanti Damkar yang Jakarta Selatan datang. Waduh. Sukses untuk Amin, karirnya, sehat makasih, selalu Kak. ya Amin. Mas Dian ya. Usai jeda Talk Is Fun masih akan kembali. Ada satu profesi yang juga berhubungan dengan rescue atau penyelamatan yang saya yakin juga Anda ingin mengenal lebih dekat profesi ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita pencarian ternyata, maaf ya, jadi korbannya ini sudah berbentuk body part. Oke. Berbentuk body part, jadi kita masukin ke kantong jenazah itu sudah serpian-serpian kecil. Ya agak shock juga di situ. Wah ternyata nemu sepatu, ternyata ada isinya gitu. Jadi untuk pencarian 2 orang anak yang terseret arus sungai, alhamdulillah ya bentar lagi ya. Musibah yang meliputi kecelakaan transportasi, bencana akibat faktor alam dan non-alam yang melibatkan korban manusia kerap terjadi. Pencarian dan pertolongan korban menjadi fokus para petugas penyelamat yang tak jarang keselamatan mereka sendiri pun menjadi taruhan. Di balik operasi penyelamatan, petugas Basarnas menjadi garda terdepan. Setiap operasi penyelamatan dan evakuasi memiliki tantangan tersendiri. Karenanya, menjadi penyelamat di Badan SAR Nasional dituntut memiliki mental baja. Bahkan, setiap operasi penyelamatan pun menyisakan cerita kemanusiaan. Jadi alhamdulillah korban sudah ketemu. Ega Prasutia, salah satu anggota Basarnas, kerap membagikan pengalamannya melalui akun Instagram pribadi. Selain edukatif dan informatif, konten-konten yang dibagikan Ega dikemas dengan gaya yang lebih santai. Cara kerja ILT sama Dalam sebagian besar kontennya, Ega tak sekedar menceritakan pengalamannya sebagai anggota Basarnas, namun juga membagikan informasi terkait prosedur evakuasi seperti penggunaan kantong jenazah, penggunaan alat pelindung diri di lapangan untuk mencegah risiko kontaminasi dan menjaga keselamatan petugas. Yang dari hari pertama Bagaimana perjalanan karir Ega sebagai anggota Basarnas dan bagaimana mengatasi rasa takutnya? Yuk simak kisah selengkapnya di Talk Is Fun ya! Di setiap operasi penyelamatan yang ada keterlibatan unsur korban manusia, kita sering sekali melihat visual para anggota Basarnas yang berjuang melakukan evakuasi dan juga penyelamatan ya. Nah kali ini ada satu anggota Basarnas betul sudah terlibat dalam kegiatan operasi penyelamatan, evakuasi kurang lebih 9 tahun. Tapi anggota Basarnas yang satu ini juga dikenal karena konten-kontennya yang viral, yang cukup mungkin membuat kita melihat ada sisi yang lain dari seorang anggota Basarnas. Sudah ada Mas Ega Prasutia. Mas Ega apa kabar? baik Mbak. Anggota Basarnas harus kinclong ngejreng gini memang orange. Oh ngejreng. Iya. Iya. Ada ininya nggak? Karena konsep pemilihan warna tuh memang Karena kan kerjanya emang di kondisi-kondisi yang nggak normal ya, jadi oranye itu adalah salah satu warna yang kontras dan memang rescue di seluruh dunia pakainya oranye. Oke. Gitu. Kalau Mas Ega sudah 9 tahun ya? Kurang lebih 9 lebih ya? tahun. Iya. Kurang lebih 9 tahun jadi anggota Basarnas. Pada saat itu berarti memulai di usia yang sangat muda. Ini pekerjaan pertama? Pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama, oke. Apa yang memutuskan atau menggerakkan ingin jadi anggota Basarnas? Gimana ya? Jadi dulu itu memang saya itu dulu kuliah. Nah setelah kuliah ini di tengah perjalanan akhirnya ada keterbatasan secara ekonomi lah ya. Jadi harus cari kerja intinya gitu. Jadi saya pertama ini nggak tahu ini baju oranye ini tugasnya apa, nggak tahu. Oh pernah lihat? Pernah lihat, tapi saya nggak tahu ini apa nih gitu ya. Akhirnya dibuka pendaftaran, rekrutmennya dibuka, saya lihat persyaratannya, dan saya lihat wah bisa nih kayaknya gitu kan. Akhirnya saya ikut seleksi,
masuk, dan setelah masuk saya baru tahu kerjaannya, wah gitu. Wahnya tuh. Oh luar biasa lah kerjaannya gitu. Kalau anggota Basarnas itu memang ada atau ditempatkan di setiap peristiwa musibah, bencana, kecelakaan yang memang ada keterlibatan korban manusia ya? Betul. Oh oke. Nah 9 tahun berjalan melakukan operasi penyelamatan, karena ada keterlibatan korban manusia di sana, pasti sering dihadapkan di momen-momen sulit karena Betul. ada pertaruhan nyawa manusia. Betul. Nah, apa sih yang ada di pikiran atau mungkin yang dibekalin para anggota Basarnas ini yang terjun ketika operasi penyelamatan gitu? Jadi yang saya lihat sih emang dari pertama anggota Basarnas ini masuk pendidikan itu memang dia sudah disiapkan untuk kondisi-kondisi yang tidak normal tadi. Okay. Jadi kayak latihan memang mengutamakan yang pertama kekuatan fisik pasti ya, lari, berenang, terus sit up, Itu pull up pasti seperti setiap itu. hari ada tuh Ada kegiatan jadwalnya. fisik itu. Iya, kita ada jadwalnya. Oke. Kayak gitu. Terus secara latihan pun pasti pelatih-pelatih pressure gitu kan. Dan itu memang benar kita butuhkan pada saat terjadi realita di lapangannya memang seperti itu gitu. Oke. Kondisi paling tidak normal yang pernah dihadapi Mas Ega apa selama bertugas? Hampir semua. Oh iya? Hampir semua ya. Mungkin yang paling berkesan sampai saat ini operasi pertama saya itu JT610 yang pesawat jatuh Lion Air. Oke. Di Tanjung Pakis di Karawang. Itu di usia kerja keberapa waktu itu? 2 tahun. Baru 2 tahun? 2 tahun. Oke. Itu operasi pertama yang besar. Jadi tahun pertama kan kita belum boleh turun ke lapangan dulu tuh. Oh. Karena masih diklat. Belum dibekali sertifikasi yang memang kemampuan untuk rescue. Setelah dapat sertifikasi itu, semua pendidikan yang sudah selesai baru boleh. Oke. Itu kurang lebih 1 tahun. Oke. Selain tadi pesawat Lion Air yang jatuh, Gempa Cianjur. gempa Cianjur. Gempa Cianjur. Oke. Itu wah chaosnya luar biasa ya. Chaosnya kayak gimana? Mungkin kita mulai dari yang pengalaman pertama itu biasanya yang paling membekas tuh. Yang JT610. Jadi dulu itu kan memang kita diinfokan ada pesawat jatuh. Semua udah ready, kita berangkat ke lokasi, langsung searching pencarian ya kan. Saya pun naik pesawat aja saya belum pernah. Waktu saat evakuasi JT610 itu, kita pencarian ternyata maaf ya, jadi korbannya ini sudah berbentuk body part. Oke. Berbentuk body part. Jadi kita masukin ke kantong jenazah itu sudah serpian-serpian kecil. Ya agak shock juga di situ. Wah, ternyata nemu sepatu, ternyata ada isinya gitu. Masuk. Apa yang ada di pikiran Mas Ega pada saat itu? Yang pasti shock sih Mbak ya. Saya shock banget gitu. Wah, ternyata gini loh. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya beradaptasi. Sampai sekarang ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Karakteristik setiap peristiwa bencana itu kan beda-beda ya. Ada Betul. gempa, kemudian longsor, pesawat jatuh, ya kan. Proses evakuasinya pun medannya beda-beda. Tapi yang pernah dihadapi mana yang paling sulit? Yang paling sulit sejauh ini gempa Cianjur kemarin. Karena itu kalau film itu maaf ya kayak film zombie. Kita rescue datang di tengah jalan, kiri kanan itu udah chaos. Jadi saya tuh lihat warga-warga di situ tuh udah ada yang gendong anaknya, mohon maaf ya anaknya udah berdarah. Iya, ada yang bawa keluarganya dan itu kita mobil rescue ini sampai di gedor-gedor. Gedor-gedor itu Karena minta tolong dan jumlahnya nggak sedikit, banyak orang itu. Dan Makanya di nggak dalam mungkin nampung, betul di dalam mobil sampai bingung ini yang mana dulu gitu. Karena emang masih chaos, hari pertama itu masih chaos banget. Sinyal nggak ada, listrik nggak ada, bangunan semua runtuh di situ. Bantuan logistik belum masuk juga. Gitu. Ketika dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, ada nggak pernah apa keputusan yang paling susah yang pernah diambil gitu? Misalkan ketika yang tadi gempa Cianjur gitu ya Mas Ega sampaikan, satu mobil nggak mungkin nampung berapa 30-50 orang. Betul. Kan, sehingga untuk memilih siapa dan yang mana duluan yang harus didahulukan
Saya nggak tahu maksudnya nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang kalau saya ada di posisi itu sih. Gimana Mas? Kalau di kita itu ada yang namanya trias kategori. Jadi yang mana dulu yang kemungkinan peluang hidupnya masih besar itu yang didulukan. Mungkin kebanyakan kalau kita melihat berita itu kan kita melihat hasil akhir dari operasi atau penyelamatannya, tapi pasti kan ada SOP-nya. Betul. Nah, SOP itu standar operasi SAR ketika itu berhubungan dengan nyawa manusia itu bagaimana? Untuk di bangunan runtuh yang pastinya ada tahapan-tahapan sebelum melakukan evakuasi ya. Namanya bangunan runtuh kan itu adalah salah satu bangunan yang tidak stabil. Bahkan penolong pun beresiko besar menjadi korban. Betul. Nah, jadi kita udah dibekali kemampuan-kemampuan itu seperti sebelum kita masuk harus asesmen dulu bangunannya seperti apa. Terus kemudian jadi nggak asal langsung buruk aja enggak. Okay. Asesmen dulu bangunannya seperti apa. Nah, ini juga kadang-kadang mungkin yang maaf saya potong karena banyak orang pasti akan ngira gini, timnya udah di sana, kenapa nggak langsung kerja aja, nyelamatin aja, udah tahu pasti banyak orang yang kejebak gitu misalkan. Betul, karena sebelum kita masuk itu kan ada beberapa SOP yang harus dijalankan ya, seperti asesmen, terus kemungkinan bahaya di bangunan itu apa, ada listrik kah, ada gas kah, ada yang kemungkinan meledak kah di bangunan itu. Yang kedua, kalau itu udah clear semua, kita kan udah tahu, udah punya data nih, apa aja yang harus kita siapkan untuk mencegah hal itu terjadi. Terus yang kedua pasti membuat shoring. Kalau di kita tuh nyebutnya shoring seperti tiang penyangga. Sebelum kita masuk. Nah, setelah itu semua dikerjakan, baru kita akses ke korbannya. Kalau misalkan kecelakaan kereta di Bekasi kayak gitu, sama. Itu kan ada potensi bahayanya juga. Sama gitu. Oke. Ini juga saya sempat lihat tuh ada pertanyaan juga kayak di IG-nya Mas Ega, kenapa sih harus lebih dari 2 orang gitu yang masuk gitu? Oke. Alat-alat yang kita pakai ini kebetulan gimana ya? Jadi bisa melukai kita sendiri sebagai penolong. Karena yang pertama bobotnya itu berat. Yang kedua yang kalau dikaitkan sama kecelakaan di jalan tol atau kecelakaan mobil yang emang sifatnya harus memotong mobil untuk akses korban itu keluar, itu alat-alat ekstrikasi itu bobotnya berat, dan yang kedua pemotongannya itu kadang-kadang dekat banget sama korban. Nah, itu makanya harus 2 orang. Karena yang satu ini dia hanya gitu ya? Betul, yang satu orang ini yang pakai alat itu hanya fokus untuk memotong. Jadi tenaganya, energinya difokuskan untuk itu, sedangkan yang di belakang ini gunanya dia untuk mengingatkan. Jadi kan ada safety officer. Safety officer itu orang yang mengawasi pekerjaan ini masih safe atau enggak. Yang kedua ini tandem. Jadi safety officer ini kalau misalkan ada potensi bahaya, dia lemparnya ke tandem. Kenapa enggak langsung? Karena yang ini udah fokus. Suaranya kan bising di mana-mana. Udah fokus, dia nggak akan denger gitu. Oke. Apa sih Mas tantangan paling besar jadi anggota Basarnas? Yang mungkin orang tuh belum bisa paham. Takut nggak bisa pulang lagi aja. Kadang-kadang kepikirnya itu ya. Jadi waktu Cianjur pun sama, kita di hari pertama datang ke situ ada orang terjepit bangunan, dan kebetulan di situ gempa susulan masih terus terjadi, orangnya masih hidup. Ya, secara SOP kita sudah memasang A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi secara manusiawi kan tetap ada rasa takut. Ini gimana kalau lantai 2-nya ambruk ke lantai 1 pas kita masuk? Otomatis kan ya ujung-ujungnya sih pasrah gitu. Kalau udah semua SOP kita lakukan, ya kita ikhlas pasrah gitu. Kalau Mas Ega misalkan dapat panggilan ada musibah atau ada bencana, begitu lihat langsung kondisi di lapangan chaos, langsung telepon keluarga dulu, karena itu tadi kan takut nggak bisa pulang gitu. Apa kalau Mas Ega sendiri? Kalau sejauh ini karena udah lama ya, kalau saya berangkat ya pasti mereka udah tahu. Jadi lebih ke kayak misalkan di rumah ada masalah, misalkan listrik mati atau apa segala macam mati, itu orang rumah nggak nimbrung dulu. Oh, karena dia tahu mau kerja nih, kerjanya kayak gimana. Jadi lebih ngerti mereka. Oke, pernah gitu diminta sama orang tua atau keluarga mungkin cari kerjaan lain nggak?
Sejauh ini enggak sih ya, belum. Iya, ya, Enggak. Sejauh ini mereka mendukung dan mereka bilang sih kerjanya bagus gitu kan. Ya saya sih lebih ke minta terutama ke orang tua ya, lebih ke minta ya udah doain aja, yang penting mah Insya Allah selamat insya Allah ya. selamat Oke. gitu sih. Kita kan taunya berarti kan anggota Basarnas itu kuat, tough gitu ya. Tapi kalau Anda explore konten-kontennya Mas Ega, justru Anda menemukan sisi sebaliknya karena dia adalah anak papi. Jadi anak papi anak papi jadi nyasar jadi anggota Basarnas. Iya, anak papi ceritanya nyasar jadi anggota Basarnas. Dan rame lagi. Enggak, itu gimana sih? Enggak beneran anak papi? Enggak sih. Oh, kenapa Mas kok kepikiran anak papi anggota Basarnas? Kayaknya unik aja gitu ya. Pertamanya saya bisa nggak ya memerankan seorang anak papi jadi anggota seorang tim SAR gitu. Respon netizen ini kayak gimana ya? Pertamanya kan gitu ya. Dan itu adalah sebuah pematahan asumsi mungkin ya. Kan identiknya tadi tim SAR ini kuat. Tiba-tiba saya manja tuh. Kok ada sih tim SAR begini? Itu kan yang komen pertama gitu. Kok ada tim SAR begini? Ujung-ujungnya mereka ya apa ya, banyak manfaat juga dari konten-konten itu. Jadi saya lebih dekat sama audiens gitu. Mereka lebih enggak segan juga gitu kan. Apa yang Lebih paling sering. banyak orang tanyain? Skincare. Skincare? Iya. Tentang anak papi itu kan? Iya. Itu saya nyebutnya bukan skincare, skin scare. Skin scare. Iya, kan aneh gitu ya. Saya nyebutnya itu. Oke, apa maksudnya skincare tuh apa? Kenapa? Jadi dulu itu emang kita pas jadwalnya latihan lari tuh siang-siang panas. Jadi di konten itu saya nolak tuh, nggak mau, saya nggak mau, takut item. Saya udah pakai skin scare gitu kan. Dan hari itu rame. Apa yang pakai skin scare apa gitu kan? Jadi ditanyain justru bukan kebanyakan apa sih anggota Basarnas tuh job desk-nya apa sih gitu ya kan, paling susahnya apa ya. Oke Mas Ega, kalau ditanya jadi anggota Basarnas itu profesi, pengabdian atau panggilan hati? Awalnya profesi. Pastikan awalnya profesi, di dalam profesi pasti ada sebuah pengabdian. Setelah siklus itu berlangsung, profesi pengabdian akhirnya pasti jadi panggilan hati lah Mbak. Oke, sampai kapan ingin menjadi anggota Basarnas? Sampai saya masih kuat. Gitu. Selama fisik dan mental saya masih kuat, saya gas pokoknya gitu. Terima kasih untuk pengabdian profesinya. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan operasi penyelamatan nyawa manusia. Dengan kehadiran Mas Ega dan juga teman-teman anggota Basarnas lainnya ya di setiap peristiwa, ya tentunya kita masih mengingat atau itu menjadi pengingat kita bahwa manusia menolong sesama manusia. Betul. Ya kan. Terima kasih Mas Ega. Sama-sama. Sukses untuk perjalanan karirnya. Amin. Walaupun anak papi, kamu tetap di hati para netizen. Amin, Ditunggu makasih. konten-kontennya ya. Siap Mbak. Usai jeda Talk Sama saya akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami. Yes, welcome back. Kini saatnya kita simak Hot Topics, berita terpopuler pekan ini dari cnnindonesia.com. Yang lagi keranjingan Dracin ya, saya punya rekomendasi untuk Anda. Dracin apa saja yang lagi viral ya, yang pastinya Dracin, drama Cina tapi drama cinta-cintaan. Oke, kita intip dia. Jadi, kisah cinta CEO menjadi salah satu trope yang sangat digemari penonton drama Cina karena menyajikan fantasi romansa tidak biasa. Ada beberapa rekomendasi, ada Once We Get Married, bercerita tentang kehidupan Gu Xixi, seorang desainer muda yang baru di industri fashion. Nah, suatu ketika ia harus membeli gaun pengantin untuk kliennya, tapi ia ingin melihat gaun itu dulu sebelum Gu Xixi menyelinap ke sebuah resepsi pernikahan. Kemudian ia bertemu dengan Yi Sichen, yaitu seorang pendiri sekaligus CEO platform retail fashion online terbesar di China. Pertemuan itu berujung pada kontrak pernikahan palsu yang harus dijalankan keduanya. Kemudian selain itu ada juga My Boss, berkisah tentang
Cheng Yao yang direkrut firma hukum terkemuka. Ia pindah rumah agar dekat dengan kantor barunya. Namun ia justru menemukan orang lain dalam unit tempat tinggalnya, yakni Qian Heng yang ternyata adalah atasannya langsung di kantor. Oke, dari Draci kita bergeser berikutnya. Ini awas ya, gamer ternyata jadi kelompok berisiko wasir. Aduh, yang suka main game berjam-jam seharian. Jadi kebiasaan duduk yang terlalu lama ketika bermain game tidak hanya bikin pegal dan juga mata lelah, tapi bisa memicu wasir. Dokter spesialis bedah umum Valdi Giovanno Thomas mengungkapkan gamer termasuk kelompok berisiko tinggi terkena wasir. Jadi bukan cuma posisi duduk yang jadi masalah, jadi ada juga jenis alas duduk yang bisa jadi biang keroknya. Kondisinya semakin parah jika seorang gamer menjalankan pola makan yang tidak sehat. Kurangnya asupan serat dan cairan membuat seseorang lebih mudah mengalami sembelit dan mengejan saat buang air besar atau BAB. Berikutnya kita bergeser, kita ngomongin soal investasi ya, yang lagi hype banget ada perak nih. Nah buat yang mau investasi perak, ini tipsnya untuk Anda para pemula. Selain emas, perak memang mulai dilirik sebagai alternatif investasi logam mulia. Meski demikian, perak itu tetap punya karakteristik peluang risiko yang harus kita pahami sejak awal. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Andi Nugroho menjelaskan secara prinsip investasi perak itu nggak jauh berbeda sama emas, tapi harus ada yang diperhatikan untuk Anda pemula. Jadi pilih bentuk perak yang tepat, perhatikan keaslian dan penyimpanan. Perak itu juga lebih terjangkau bagi investor pemula, tapi investasi perak ini masih kurang liquid dibandingkan emas. Kenapa? Karena memang peminatnya belum banyak. Akibatnya investor perak berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama ketika ingin menjual kembali asetnya. Nah yang di gadgetnya ya suka warawiri iklan, gimana sih cara matiinnya, stopnya? Ini juga ada tips ya untuk Anda. Jadi iklan yang muncul di ponsel ini kerap mengganggu kenyamanan pengguna terutama ketika lagi fokus-fokusnya nih melakukan aktivitas. Ada cara mematikan iklan di HP Android yaitu Google Chrome memiliki fitur bawaan untuk memblokir pop-up dan iklan yang mengganggu. Caranya, jadi buka aplikasi Google Chrome di ponsel Android, pilih settings, site settings, pilih pop-ups dan juga redirects, kemudian nonaktifkan opsi pop-ups dan redirects tersebut. Oke, itu tadi Talk is Fun untuk episode kali ini, tapi next week kita masih akan kembali dengan tamu-tamu dan juga konten-konten menarik lainnya. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. Serius tikus? Iya. Kalau musang gitu? Musang bisa Kak? Oh iya? Iya musang. Ada musang di rumahku. Anak papi, anak mami? Anak mami. Anak mami. Dia nggak mau, dia ditawarin jadi tim sar nggak mau. Nggak.